Nanti setelah putusan dari hakim dinyatakan terbukti pemerasan dengan ancaman dan tuntutan serta TPPU-nya, baru kita masuk ke dalam PMH, perbuatan melawan hukum dengan keperdataan, sehingga nanti ada yang namanya sita aset sebesar kerugian material dan imaterial. Jadi tunggu saja, kasus ini masih panjang, tapi mungkin dari pihak Dr. Reza tidak mau di media. Tapi kalau nanti ada informasi dari media tentang hal ini yang dilakukan oleh pihak NM atau terdakwa, terpaksa kita harus tetap mengkonfrontir atau meluruskan berita. Kemarin sih aku nggak melihat ada, tapi kalaupun ada dan datang, pasti akan dikeluarkan oleh hakim karena mereka akan menjadi saksi di minggu depan. Jadi si Samira dan Oki harusnya, jika di dalam dakwaan ada nama mereka, artinya si JPU atau Jaksa Penuntut Umum akan memanggil mereka berdua untuk bersaksi sesuai dengan BAP dan keterangannya atas segala bukti yang sudah diserahkan oleh Dr. Reza Gladys. Untuk menanggapinya sebenarnya gampang, karena menurut saya ya, Sunan itu tidak memiliki kapasitas untuk menantangin Bang Biring dalam kasus ini. Karena apa? Karena Bang Sunan kan tidak menjadi PH-nya terdakwa Nikita Mirzani dan terdakwa Ismail Marzuki, sehingga tidak ada kapasitas untuk menantangin Bang Biring selaku pengacara dari Dr. Reza Gladys, kecuali si Sunan, Bang Sunan ya, menjadi pengacaranya terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail. Jadi menurut saya itu hal yang tidak perlu ditanggapi karena tidak ada kapasitasnya untuk menantangi. Seperti itu. Perlu diketahui, menjadi saksi itu bukan sesuka hati. Saksi itu selain korban, dia juga menyaksikan dengan mendengar dan melihat fakta yang ada. Kalau saya teman curhatnya Dr. Reza dan Dr. Mufid, bukan melihat dan mendengar secara langsung kasus ini, tapi saya teman curhat melihat bukti yang diceritakan atas curhatan Dr. Reza dan Dr. Mufid. Jadi saya melihatnya itu dan mendengarkannya atas curhatan, tapi dibarengi dengan bukti yang ada yang diberikan oleh Dr. Reza dan Dr. Mufid di persidangan. Saya melihat semuanya, sehingga saya tidak bisa menjadi saksi. Yang menjadi saksi itu adalah yang melihat dan mendengar langsung atas kejadian yang dialami. Kita nggak usah kesel, kita tanggapin semuanya atas dasar fakta yang ada saja. Jadi kalau PHNM memaksa untuk Dr. Mufid ngomong kata sepakat, ya nggak apa-apa begitu, karena kesepakatan itu di bawah tekanan. Jadi tekanan mental yang didapat dari pihak NM atas konten-kontennya yang menjatuhkan kredibilitas Dr. Reza sebagai dokter kecantikan. Pahami ya, Dr. Reza ini adalah dokter kecantikan. Jadi ketika Dr. Reza dijatuhkan kredibilitasnya dengan mengatai dokter abu-abu, dokter abal-abal, dokter penipu, begeng, dan lain sebagainya, kulit beruntusan, padahal itu tidak ada. Para korban yang diperas bakal dihadirkan nggak, dok? Ya, akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum seperti Kak Sela Sokia dan Melvin. Nah, bagi kalian yang menjadi korban atas pemerasan dari terdakwa NM dan IM, silakan kalian bisa konfirmasi ke Dr. Reza agar kalian bisa bersaksi
di muka persidangan di depan hakim melalui jaksa penuntut umum secara resmi. Oke. Kalau untuk Samira jadi saksi, itu akan dimintai keterangannya sesuai dengan alat bukti yang sudah diterima, yang disegel oleh penyidik dari pengadilan dan jaksa penuntut umum, sehingga yang akan dipertanyakan seputaran tentang apa yang diberikan keterangan oleh Samira saat di dalam BAP itu sinkron tidak dengan bukti yang ada yang diberikan oleh penyidik atas perbuatan yang mereka lakukan, sehingga nanti akan menjadi penilaian oleh hakim, oleh jaksa penuntut umum, seperti itu. Jadi tidak lari dari kenal atau tidak, tahu atau tidak dengan seseorang atau dengan terdakwa. Jadi akan disinkronkan dengan alat buktinya. Rumahnya disita atau tidak atas TPPU-nya? Bukan. Jadi itu kan pembayaran ke developer, ya, PT Bumi Parama Wisesa. Nah, di situ ada sitaan uang pentransferan untuk pelunasan ke pihak developer, itu disita uangnya. Jadi mungkin aset itu belum bergeser, tapi uangnya sudah bergeser untuk memperkaya diri atau membeli asetnya atas hasil tindakan pidana. Begitu, itu kan tuh TPPU. Sehingga waktu dikonfirmasi ke PT Bumi Parama Wisesa, karena belum bergeser rumahnya, jadi yang digeser tuh uangnya dulu. Sangat boleh. Nanti bisa konfirmasi ke Dr. Reza, nanti buktikan dengan pembayaran atau cat atau lainnya. Kemudian nanti Dr. Reza akan mengkonfirmasi ke jaksa penuntut umum, karena jaksa penuntut umum itu adalah pengacaranya Dr. Reza yang diberikan oleh instansi pemerintahan kita selaku korban. Nanti di situ akan dipelajarin apakah bisa menjadi saksi atau tidak, ada korelasinya atau tidak, seperti itu. Tapi kalau tidak ada korelasinya, tidak ada buktinya, hanya ucapan dan ungkapan, itu tidak bisa, karena di muka persidangan itu bukan cerita gibah, tapi memberikan bukti yang valid, yang fakta dan aktual, seperti itu ya. Minggu depan di hari Kamis di jam yang sama, yang akan menjadi saksi itu harusnya itu adalah Selosokia, Melvin, Daviena, karena mereka sudah mengikuti BAP sebelumnya di saat proses penyidikan. Kemudian akan dihadirkan juga Samira dan Oki Pratama, karena ada di dalam dakwaan untuk mengungkapkan perlakuan dakwaan itu sesuai dengan fakta persidangan, disinkronkan dengan bukti yang ada, yang sudah diberikan oleh penyidik, yang disegel oleh penegak hukum, untuk mensinkronkan antara keterangan dengan bukti. Dok, ada kaitannya nggak dengan Heni Sagara kasus ini? Tidak ada kaitannya dengan Heni Sagara. Kalau Heni Sagara melaporkan dengan orang yang sama, tapi tidak berkaitan, seperti itu. Menurut saya NM nggak akan bebas murni, pasti dihukum. Kalau menurut Dokter Andres gimana? Kalau menurut aku akan dihukum maksimal, apalagi dengan etika yang tidak baik, kemudian tetap menggiring di dalam opini warganet. Sehingga menurut saya, kalau kamu bertanya, dia akan dihukum maksimal sesuai dengan pasal yang diundangkan, yaitu pemerasan dengan ancaman dan
TPPU. Perlu kalian ketahui, saya tidak fokus di dalam ruangan sidang untuk memperhatikan, melihat Emma Waroka dan lain sebagainya. Saya hanya fokus kepada sejawat saya, yaitu Dr. Reza dan Dr. Mufid, untuk bagaimana saya mensupport dan lain-lain. Untuk teman-teman lain juga seperti itu. Kami hanya fokus pada bagaimana Dr. Reza dan Dr. Mufid bisa memberikan penjelasan dan keterangan yang on point sesuai dengan fakta dan alat bukti serta lain pendukungnya. Oke? Jadi kalau tanya Emma Waroka diusir atau tidak, tanyakan pada Panda, karena Panda yang tahu akan hal itu. Oke? Seperti yang sudah saya jelaskan, kalau memang ada korban yang sama atas tindakan pemerasan dengan ancaman, dengan perlakuan yang sama, bisa memberikan bukti pemerasannya dan ancamannya, itu bisa dihadirkan di dalam persidangan untuk dimintain keterangan saksi fakta. Seperti itu, ya. Nanti mintanya ke Dr. Reza, nanti Dr. Reza akan meneruskan ke pengacaranya, yaitu JPU, Jaksa Penuntut Umum. Tapi kalau hanya koar-koar, hanya katanya-katanya, itu tidak bisa, ya, karena di dalam persidangan itu harus memberikan bukti yang valid. Seperti itu, oke? Aku jelaskan lagi, untuk produk tidak ada yang ditakutkan oleh Dr. Reza. Karena apa? Karena semua produk Dr. Reza sudah mengikuti aturan regulasi BPOM RI, sehingga tidak ada ketakutan di dalam hal tersebut. Kenapa digiring dengan produk itu untuk menguatkan keperdataan dia di dalam eksepsi? Seperti itu. Jadi itu adalah trik dari kuasa hukumnya NM untuk mengalihkan hal pemerasan di dalam keperdataan. Jadi kalian harus memahami akan hal itu. Yang dirugikan adalah bergesernya 4 miliar atas konten dan ancaman menjatuhkan kredibilitas Dr. Reza, karena dia sudah bisa menjamin dengan postingan dia akan bisa menjatuhkan kredibilitasnya. Ada kemungkinan lolos tidak, Dok? Tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau sudah menjadi tersangka kemudian lanjut ke terdakwa, itu artinya alat bukti sudah lengkap, sudah jelas ada perbuatan atas pasal yang sudah diajukan oleh JPU. Jadi pemerasan dengan pengancaman itu sudah kira-kira 90%, 10%-nya itu menguatkan tuntutan berapa tahun atas perbuatannya. Jadi tidak mungkin dia lolos, ya. Uangnya sudah bergeser dan uang tersebut sudah masuk ke rekening PT Bumi Parawisesa dan masuk ke kantong mereka lewat cash 2 miliar. Jadi tidak mungkin lolos. Ini mereka kemana? Nggak tahu. Nanti kalian siap-siapkan aja, kalian mention aja mereka berdua untuk siap untuk datang di dalam pengadilan untuk memberikan kesaksian yang sinkron dengan alat bukti yang sudah ada. Kalau berbohong, hati-hati, bisa pidana. Nah, itu nanti perlakuannya akan pemanggilan resmi oleh JPU atas mereka berdua. Oke. Tapi katanya ada yang lagi di luar negeri. Itu ngapain? Kabur atau apa? Atau menerima penghargaan estetik atau kabur? Ya nggak tahu juga lah, ya. Udah terserah deh. Inilah kekuatan penggiringan opini dari pihak terdakwa. Kenapa aku bilang begitu? Dia tidak memperhatikan. Jadi ketika saksi memberikan keterangan, dia tidak memperhatikan. Ada 3 kali panggilan video call. Nah, yang kedua itu tepatnya sore hari jam 4.
Kebetulan Dokter Reza sedang di dalam mobil menuju perjalanan yang dia tujukan. Saya juga kurang tahu kemana, tapi seingat aku itu dari luar mau ke rumah. Begitu. Selanjutnya sampai rumah, mereka video callan lagi. Di dalamnya ada suaminya. Di rumahnya itu ada suaminya. Yang divideokan oleh suaminya itu saat di rumah. Tapi saat di dalam perjalanan di mobil tidak ada suaminya. Begitu. Paham?